salam sejahtera bagi kita sekalian ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah pemuda remaja sebagaimana biasanya. Di tahun ini, malam ini adalah ibadah perdana, ibadah sulung dalam ibadah pemuda remaja. Biarlah lewat ibadah yang perdana ini kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita mohonkan pembukaan firman Tuhan terjadi untuk memulihkan segala sesuatu kehidupan pemuda remaja. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, pemuda remaja, bahkan hamba Tuhan yang sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita mohon kemurahan Tuhan malam ini berlangsung dan lewat ibadah malam ini. Puji Tuhan. Segera kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnaf anak Potifera imam Gihon. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, yang kedua anak bungsu bernama Efraim. Ya, sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, yang kedua atau yang bungsu bernama Efraim. Selanjutnya adapun arti nama kedua anak laki-laki Yusuf. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali kepada kesukarannya. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali kepada kesukarannya. Puji Tuhan. Saudaraku, kesukaran Yusuf pada masa mudanya terbagi atas 3 fase. Kesukaran Yusuf pada masa mudanya terbagi atas 3 fase. Fase yang pertama, pada saat Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Fase yang pertama, pada saat Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ditulis dengan jelas di dalam Kejadian pasal 37. Kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ditulis di dalam Kejadian 37 yang dibagi atas ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. B. Ayat 12 sampai dengan ayat 36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Puji Tuhan. Saya ulangi, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ditulis di dalam Kejadian 37 yang dibagi atas ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. B. Ayat 12 sampai dengan ayat 36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan memperhatikan Kejadian 37 ayat 17 saja terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ya. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Puji Tuhan. Yusuf tidak menjumpai saudara-saudaranya di Sikem, tetapi ia tetap berusaha mencari saudara-saudaranya itu ke sana kemari di padang. Yusuf tidak menjumpai saudara-saudaranya di Sikem, tetapi ia tetap berusaha mencari saudara-saudaranya itu ke sana dan kemari di padang. Sikem artinya bahu. Sikem artinya bahu, gunanya untuk memikul satu beban. Sikem artinya bahu, gunanya untuk memikul satu beban. Tuhan juga pernah menggunakan bahunya untuk memikul kayu salib. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, bahu kena mengena dengan persoalan tanggung jawab. Pendeknya, bahu kena mengena dengan persoalan tanggung jawab. Puji Tuhan. Kaum muda remaja yang saya kasihi, sebagai imam-imam, sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai anggota sidang jemaat, harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti Yusuf, sekalipun dia tidak menjumpai saudara-saudaranya di Sikem, namun dia tetap berusaha mencari saudara-saudaranya itu ke sana kemari. Ia tidak patah semangat. Ia tidak lantas pulang kembali kepada rumah ayahnya. Puji Tuhan. Sebab itu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai imam-imam, bahkan sebagai sidang jemaat, harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Amin. Puji Tuhan. Harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Puji Tuhan. Apalagi kalau sudah dipercayakan suatu tugas apapun bentuknya. Kejadian 37 ayat 16 sampai 17. Kejadian 37 ayat 16 sampai 17. Baca. Sahutnya, Ya. aku mencari saudara-saudaraku. Ya. Tolonglah katakan kepadaku. Tolonglah katakan kepadaku Di mana mereka menggembalakan kambing di domba. mana mereka menggembalakan kambing domba. Terus. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Ya. Sebab telah kudengar mereka berkata, Ya. marilah kita pergi ke Dotan. Terus. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Setiap pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar diperhatikan langsung oleh Roh El Kudus. Saya ulangi, setiap pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar diperhatikan langsung oleh Roh El Kudus. Sebab Roh El Kudus juga tahu sampai di mana kedudukan dari seorang hamba Tuhan, kedudukan dari seorang imam, kedudukan dari seorang sidang jemaat terhadap tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Roh Kudus itu sangat mengerti. Amin, saudara guru. Roh Kudus itu sangat mengerti. Maka dikala kita mengalami suatu kesulitan di tengah melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak perlu segera berputus asa. Tidak perlu berputus asa seperti Yusuf ketika ia tidak menjumpai saudara-saudaranya di Sikem, ia tidak segera pulang. Amin, saudara. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui kedudukan seorang hamba Tuhan, kedudukan dari seorang imam yang bertanggung jawab merupakan titik permulaan di mana akan terjadi perkara yang lebih besar oleh karena tanggung jawab itu. Di mana akan terjadi suatu perkara yang lebih besar oleh karena tanggung jawab itu sendiri. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana Yusuf bertemu dengan seorang laki-laki yang pada akhirnya memberitahukan bahwa saudara-saudaranya itu ada di Dotan. Haleluya. Dotan artinya pesta double. Dotan artinya pesta double. Berarti kesukaan yang berlimpah. Dotan artinya pesta double. Berarti kesukaan yang berlimpah. Sebab kasih Allah begitu melimpah. Sebab kasih Allah begitu melimpah. Puji Tuhan. Sikap tanggung jawab ya. Amin, saudaraku. Sikap artinya bahu. Kegunaannya untuk memikul tanggung jawab.
Di dalam hal memikul tanggung jawab kita tidak perlu menyerah sekalipun kita menjumpai sesuatu yang tidak masuk akal, menghadapi kesulitan. Sebab kedudukan kita sebagai seorang imam di dalam hal bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ternyata Roh Kudus sangat mengetahuinya. Roh Kudus sangat mengertinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kalau kita bertanggung jawab, memikul tanggung jawab di atas bahu, maka itu adalah titik permulaan kita akan mendapatkan suatu perkara yang besar. Kita akan melihat suatu perkara yang besar oleh karena tanggung jawab itu sendiri. Sebagaimana akhirnya seorang laki-laki memberitahukan kepada Yusuf bahwa saudara-saudaranya ada di Dotan. Amin. Dotan artinya pesta double, berarti kesukaan yang berlimpah, sebab kasih Allah begitu berlimpah. Sebagai contoh tentang kasih yang berlimpah, sebagai contoh tentang kasih yang berlimpah-limpah, pada Injil Matius pasal 13, Injil Matius 13 ada 7 macam perumpamaan. Pada Injil Matius 13 ada 7 perumpamaan, ada 7 macam perumpamaan. 1 perumpamaan benih, 2 perumpamaan lalang, 3 perumpamaan benih sesawi, 4 benih perumpamaan ragi, 5 perumpamaan harta dalam ladang, 6 perumpamaan mutiara yang berharga, 7 perumpamaan tentang bukan. Pada Injil Matius 13 ada 7 macam perumpamaan. 1 perumpamaan benih, 2 perumpamaan lalang, 3 perumpamaan benih sesawi, 4 perumpamaan ragi, 5 perumpamaan harta dalam ladang, 6 perumpamaan mutiara yang berharga, 7 perumpamaan bukan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ketujuh perumpamaan tersebut diberikan kepada orang-orang Yahudi, juga kepada murid-murid Yesus. Ketujuh perumpamaan tersebut diberikan kepada orang-orang Yahudi, juga kepada murid-murid Yesus. Matius, Injil Matius 13 ayat 10 sampai 11. Injil Matius 13 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian teman-teman. Silakan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Boleh baca sejenak? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita mempunyai telinganya, sepasang telinganya. Amin. Amin. Baik, ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Yesus berkata-kata kepada orang Yahudi dalam bentuk perumpamaan. Ayat 11. Jawab Yesus, Ya. kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, Ya. tetapi kepada mereka tidak. Puji Tuhan. Perhatikan, kepada murid-murid diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tetapi kepada orang-orang Yahudi tidak. Puji Tuhan. Artinya murid-murid limpah dengan kasih Allah. Artinya murid-murid limpah dengan kasih Allah. Inilah yang disebut kasih yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kelimpahan ini ada pada satu pihak, kelimpahan ini tadi ada pada satu pihak, itulah pihak 12 murid, maka di lain pihak akan kehilangan kasih Allah. Amin. Amin. Kalau kelimpahan ini ada pada satu pihak dalam kurung 12 murid, maka di lain pihak akan kehilangan kasih Allah. Sebab kasih Allah telah diberikan kepada yang berkelimpahan, sehingga kelimpahan itu double. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan.
Kalau kelimpahan ini ada pada satu pihak kepada 12 murid, maka di lain pihak orang-orang Yahudi akan kehilangan kasih Allah. Sebab kasih Allah telah diberikan kepada yang berkelimpahan, sehingga berkelimpahan itu double, sehingga kelimpahan itu double. Puji Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. 1 Korintus 4 pemuda remaja, jangan berhenti berdoa ya, supaya Tuhan tetap bukakan rahasia firman-Nya. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Memandang kami terus Sebagai hamba-hamba Kristus, ya, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Biarlah orang memandang akan hal itu, dipercayakan rahasia kepada Rasul Paulus sebagai hamba Kristus, kepadanya dipercayakan rahasia Allah terus. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah Dituntut dari seorang hamba, seorang imam, seorang pelayan ialah terus bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Puji Tuhan. Kepada hamba-hamba Tuhan yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, dipercayakan pembukaan rahasia firman Allah. Kepada hamba-hamba Tuhan, kepada imam-imam yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, kepadanya dipercayakan pembukaan rahasia firman Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya merasa bertanggung jawab. Kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda itu dimulai dari kita. Karenanya kita semakin dipercayakan pembukaan rahasia firman Allah. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya merasa bertanggung jawab. Kita juga harus merasa bertanggung jawab bahwa kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda itu dimulai dari diri kita, dimulai dari kandang penggembalaan ini. Sehingga oleh karenanya nanti Tuhan akan semakin percayakan pembukaan rahasia firman, semakin hari semakin limpah, supaya kita boleh menikmati pesta yang double dalam setiap pertemuan ibadah ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 3. Bagiku sedikit sekali artinya, Ya. entahkah aku dihakimi oleh kamu? Terlalu kecil bagi dia tentang penghakiman manusia. Terus? Atau oleh suatu pengadilan manusia? Ya. Terus? Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Puji Tuhan. Di tengah-tengah pemutusan itu, Rasul Paulus tidak memikirkan, bahkan ia tidak peduli apapun yang akan terjadi terhadap dirinya. Di tengah-tengah pemutusan itu, Rasul Paulus tidak memikirkan, bahkan ia tidak peduli apapun yang akan terjadi terhadap dirinya. Sama halnya dengan Yusuf. Ia tidak peduli sekalipun ia dibenci dan dimusuhi oleh saudara-saudaranya, namun ia tetap rela diutus kepada saudara-saudaranya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita memiliki rasa tanggung jawab sehingga mengabaikan sesuatu apapun yang sifatnya itu merupakan kesulitan, semuanya itu diabaikan, bahkan dianggap kecil oleh Rasul Paulus. Puji Tuhan, karena dia merasa perlu bertanggung jawab di dalam mempersatukan anggota tubuh yang berbeda, sehingga dengan demikian kepadanya dipercayakan pembukaan rahasia firman. Yusuf juga seperti itu. Dia tahu bahwa dia dibenci, dia tahu bahwa dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, tetapi dia harus membawa kabar mempelai.
dia harus membawa kabar kepada saudara-saudaranya. Sesampainya kepada saudara-saudara, dia harus selanjutnya melihat keadaan saudara-saudaranya. Dia harus melihat kambing domba yang digembalakan oleh saudara-saudaranya. Lalu selanjutnya nanti akan dibawa kepada bapaknya. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sangat perlu untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, demikian juga anak-anak Tuhan harus rela diutus, sekalipun tidak disukai, bahkan dibenci, bahkan ditolak, tapi Tuhan akan mencurahkan pembukaan rahasia firman dengan lipat, serta kasih-Nya dicurahkan berlipat-lipat ganda. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya tahu kita bukan suatu perkara yang mudah untuk membawa pengajaran mempelai ini. Puji Tuhan. Tetapi kita harus siap menerima risiko, rela dibenci, rela dimusuhi, ditolak. Tetapi ingat, Tuhan akan membukakan rahasia firman-Nya dengan limpah. Puji Tuhan. Kejadian 37 ayat 18. Kejadian 37 ayat 18. Kejadian 37 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kejadian 37 ayat 18. Baca. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, Ya. tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, Ya. mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ya. Perhatikan, sebelum Yusuf mendekat, saudara-saudaranya sudah bermufakat mencari daya untuk membunuhnya. Sebelum Yusuf mendekat, saudara-saudaranya sudah bermufakat mencari daya untuk membunuhnya, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kasih, menunjukkan bahwa saudara-saudara Yusuf tidak memiliki kasih. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Yohanes pasal yang ketiga ayat 14. Sekalian, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Baca ayat 15 maksud saya. Setiap orang yang membenci saudaranya, Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. adalah seorang pembunuh manusia. Terus, Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. puji Tuhan. Membenci sesama saudara setara dengan dosa membunuh. Haleluya. Membenci sesama saudaranya itu setara dengan dosa membunuh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah membunuh? Siapa yang sering membunuh? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi membenci sesama setara dengan dosa membunuh. Pendeknya, saudara-saudara Yusuf ada di Dotan, tetapi tidak menghargai pembukaan rahasia firman. Pendeknya, saudara-saudara Yusuf ada di Dotan, tetapi tidak menghargai pembukaan rahasia firman. Kemudian ada di Dotan, tetapi berusaha membunuh Yusuf. Tandanya bahwa mereka telah kehilangan kasih Allah. Amin. Tandanya bahwa saudara-saudara Yusuf
telah kehilangan kasih Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tadi kepada yang mempunyai kepadanya akan diberikan dan semakin berkelimpahan. Pesta double. Puji Tuhan. Kalau kepada satu pihak diberikan semakin berkelimpahan, berarti di lain pihak kehilangan kasih Allah. Kehilangan kasih Allah. Itu sebabnya sebelum Yusuf mendekat, tiba di Dotan, sebelum mendekat kepada saudara-saudaranya, mereka sudah bermufakat mencari daya untuk membunuh Yusuf, karena mereka sudah kehilangan kasih Allah. Ada di Dotan, tapi tidak menghargai pembukaan firman. Ada di tengah ibadah pelayanan, tapi tidak menghargai pembukaan firman. Ada di tengah ibadah pelayanan, tapi membenci sesama. Itu gambaran bahwa dia sudah kehilangan kasih Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Matius 13. Injil Matius 13. Masih ada di sini saling membenci. Ayo, yang krisis kasih Allah, ada saling membenci di sini, tidak mengaku berdusta. Kalau berdusta anak setan. Siapa yang masih saling membenci? Kebenciannya memang sedikit. Ada kebencian sedikit, ada kebencian besar. Ada yang satu rumah tapi tidak akrab. Ada. Angkat tangan, kalau tidak anak setan. Ayo, satu rumah tidak akrab. Ayo, tinggi-tinggi. Minta ampun sama Tuhan. Sudah kehilangan kasih. Bagaimana di TK? Satu rumah akrab, dan amin. Belum Cebrunas akrab, Grand akrab, puji Tuhan. Akrab, puji Tuhan. Haleluya. Matius 13 ayat 12. Tuhan Yesus baik ya. Puji Tuhan. Injil Matius 13 ayat 12, baca. Demikianlah firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Semakin dibukakan rahasia firman. Matius 13 ayat 12. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Kalau kita memiliki rasa tanggung jawab yang besar, dipercayakan pembukaan rahasia firman dengan limpah. Amin. Amin. Kemudian sebaliknya, terus Tetapi siapa yang tidak mempunyai, rasa tanggung jawab yang besar, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. pendeknya akan kehilangan kasih Allah. Dia tidak akan memperoleh dia tidak akan mendapatkan pembukaan rahasia firman Allah dengan limpah. Dia tidak mendapatkan kelimpahan pembukaan rahasia firman, itu bahasa yang tepat. Dia tidak mendapatkan kelimpahan pembukaan rahasia firman. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 13 sampai 14. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan Jadi kepada penting mereka. ya, penting memiliki rasa tanggung jawab ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saat mengalami kesulitan langsung putus asa. Kalau itu pernah terjadi, minta ampun. Jangan terulang kembali. Supaya kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan dipercayakan kelimpahan pembukaan rahasia firman Allah. Puji Tuhan.
Kemudian ayat 13-14 baca. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Ya, terus Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. punya mata tidak melihat. Terus Dan sekalipun mendengar, punya mata, punya telinga, mereka tidak mendengar. tapi tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Tidak mengerti. Terus Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, terus kamu akan mendengar dan mendengar, kamu mendengar, punya telinga, terus namun tidak mengerti. tidak mengerti. Terus Kamu akan melihat dan melihat, punya mata, namun tidak menanggap. tidak menanggap. Perhatikan tanda kehilangan kasih Allah. Ini ciri-ciri kehilangan kasih Allah. Atau tidak menikmati pesta double. Satu, mempunyai mata tetapi tidak melihat. Dua, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Ini sudah menjadi tanda kehilangan kasih Allah. Tanda kehilangan kasih Allah. Satu, mempunyai mata tetapi tidak melihat. Dua, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Puji Tuhan, sangat disayangkan pemuda-pemudi yang cakap, punya sepasang mata, kalau tidak melihat sangat disayangkan. Punya telinga, sepasang telinga, tetapi tidak mendengar, itu sangat disayangkan. Mempunyai sepasang telinga tapi tidak mendengar, sangat disayangkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 8 ayat 38. Injil Yohanes 8. Injil Yohanes 8 ayat 38 loncat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Ya. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ya. Apa yang kulihat pada Bapa, Ya. itulah yang kukatakan. Ya. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Itulah setan maksudnya. Terus Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. iya. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Iya. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Terus Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. iya. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Iya. Bapa kami satu, yaitu Allah. Terus Kata Yesus kepada mereka, iya. jikalau Allah adalah Bapamu, Iya. kamu akan mengasihi aku. Iya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Iya. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Puji Tuhan. Perhatikan, Yesus diutus ke dalam dunia yang fana ini untuk melakukan sesuai dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Artinya Yesus diutus untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Saya ulangi, Yesus diutus ke dalam dunia yang fana ini untuk melakukan sesuai dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari Allah. Artinya Yesus diutus untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. Yohanes 6 ayat 38 sampai ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab aku telah turun dari sorga, Ya. bukan untuk melakukan kehendakku, Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. melakukan terus. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku. Terus yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, ya, jangan ada yang hilang, jangan ada yang hilang. Terus tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. dibangkitkan pada akhir zaman ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya Ya. beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Puji Tuhan. Perhatikan, Yesus diutus untuk melakukan kehendak Allah Bapa itu. Yesus diutus untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Lebih rinci kita melihat kehendak Allah Bapa. Lebih rinci kita melihat tentang kehendak Allah Bapa, yaitu lebih rinci tentang kehendak Allah Bapa, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah
secara rinci tentang kehendak Allah Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Setiap orang yang melihat anak, percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dia dibangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 8:40. Yohanes 8 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ya, Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, ya. yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Iya. Puji Tuhan. Saudaraku, tetapi sebaliknya di sini kita perhatikan. Tadi Yesus datang untuk Yesus diutus ke dalam dunia yang fana ini melakukan sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian secara rinci tentang kehendak Allah supaya nanti setiap orang yang melihat dan percaya hidup dan dibangkitkan, hidup kekal dan dibangkitkan pada zaman. Amin. Tetapi sekalipun demikian, mereka sudah mengetahui kehendak Allah Bapa dengan rinci, namun sebaliknya orang-orang Yahudi tetap berusaha untuk membunuh Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini kan suatu kebodohan yang amat sangat. Persis seperti saudara-saudara Yusuf, ada di Dotan tetapi berusaha untuk membunuh Yusuf. Ada di tengah ibadah dan pelayanan tetapi membenci sesama. Ada di tengah ibadah dan pelayanan tapi tidak menghargai pembukaan firman. Inilah orang-orang Yahudi. Puji Tuhan, tahu tentang kehendak Allah Bapa. Secara rinci mereka tahu. Supaya setiap orang yang melihat beroleh hidup kekal dan dibangkitkan. Tapi dalam Yohanes 8 ayat 40, tetap saja orang-orang Yahudi berusaha membunuh Yesus. Dia diutus ke dalam dunia yang fana ini supaya kita beroleh hidup yang kekal, untuk melakukan kehendak Allah Bapa sesuai dengan apa yang didengar, sesuai dengan apa yang dilihat, kita hidup kekal. Tapi tetap saja mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Satu kebodohan yang luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Perlu kalau seseorang berjasa kepada kita, apalagi itu ada kaitannya dengan soal hidup, tetapi kepada orang yang berjasa itu kita kurang memberi penghargaan, itu tidak tahu ini. Puji Tuhan. Seperti itulah bangsa orang-orang Yahudi. Seperti itulah saudara-saudara Yusuf. Seperti itulah orang-orang Yahudi, saudara-saudara Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Injil Matius 13 ayat 15. Injil Matius 13 ayat 15. Terus Demikian firman Tuhan. Injil Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, Ya, dan telinganya berat mendengar. hati telah menebal, sebab telinga mempunyai telinga tidak mendengar, terus Dan matanya melekat tertutup, mempunyai mata tapi tidak melihat, terus supaya jangan mereka melihat dengan matanya, ya, dan mendengar dengan telinganya, terus dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuhan. Perhatikan, mempunyai mata tapi tidak melihat, mempunyai telinga tapi tidak mendengar, menunjukkan bahwa hatinya telah menebal, menunjukkan bahwa hatinya telah menebal. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Hatinya telah menebal. Puji Tuhan. Ayat 19 sampai 20, lihat hati yang menebal. Kepada setiap orang yang mendengar Hati firman, yang menebal berarti tidak mengerti, hatinya tidak mengerti firman. Sama dengan hatinya tidak mengerti firman, ya. Hati yang menebal itu sama artinya hatinya tidak mengerti firman Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan.
Lihat praktek hati yang menebal. Ayat 19 sampai 22. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, Ya. tetapi tidak mengertinya, Ya. datanglah si jahat Ya. dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Terus. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, Ya. ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Terus. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Terus. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman, Ya. orang itu pun segera murtad. Ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Praktek hati menebal atau hati tidak mengerti firman. Dalam kurung hati tidak mengerti firman ada 3. 1, dikuasai oleh roh jahat. Dalam kurung ayat 15. Dalam kurung ayat 19. Roh jahat membuat seseorang menjadi bodoh. Pekerjaan dari roh jahat. 1 tadi, praktek hati menebal. Dalam kurung hati tidak mengerti firman. 1, dikuasai oleh roh jahat. Dalam kurung ayat 19. Amin ya. Amin. Pekerjaan dari roh jahat. Pekerjaan dari roh jahat membuat seseorang menjadi bodoh. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Itu pekerjaan dari roh jahat, membuat seseorang menjadi bodoh. 2, dikuasai roh pemberontakan atau pendurhakaan. 2, dikuasai roh pemberontakan garis miring pendurhakaan. Ayat 20 sampai 21. Pekerjaan pendurhakaan. Pekerjaan si pendurhaka menyebabkan seseorang menjadi keras hati. Pekerjaan dari si pendurhaka menyebabkan seseorang menjadi keras hati. Ditulis dengan rapi. 3, dikuasai roh antikris. Ayat 22. Dikuasai roh antikris. Ayat 22. Pekerjaan dari roh antikris menyebabkan seseorang menjadi khawatir. Amin. 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 Puji Tuhan. Itulah praktek hati menebal. Itulah praktek hati menebal. Amin. Amin. Atau hati tidak mengerti firman. 1, dikuasai oleh roh jahat. Pekerjaan dari roh jahat membuat seseorang menjadi bodoh. 2, dikuasai oleh roh pemberontakan atau pendurhakaan. Pekerjaannya membuat seseorang keras hati. 3, dikuasai oleh roh antikris. Pekerjaannya membuat seseorang menjadi khawatir. Itu praktek hati menebal. Sehingga sekalipun punya mata tidak melihat, sekalipun sudah mendengar, sudah punya telinga, tidak mendengar. Hatinya sudah menebal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini tidak boleh dibiarkan dari kehidupan muda-mudi remaja. Maka tentunya kita akan melihat jalan keluarnya. Injil Matius pasal 13 ayat 16. Injil Matius pasal 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Berbahagialah mata karena melihat, berbahagialah telinga karena mendengar. Ayo, orang yang memiliki rasa tanggung jawab, dia melihat dengan mata dan akan mendengar dengan telinga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Orang tuli dan orang buta tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Orang tuli dan buta tidak layak melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kita berbahagialah mata karena melihat, berbahagialah telinga karena mendengar.
Sebab orang tuli tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan, orang buta tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat mata yang melihat. Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ingat, orang buta tidak layak melayani pekerjaan Tuhan. Siapa orang buta? Punya mata, tidak beli. Pura-pura tidak tahu. Tapi berbahagialah mata yang melihat, ya. Amin, saudaraku. Lihat, orang buta melayani pekerjaan Tuhan di dalam Injil pasal 20, Matius pasal 23. Perlu dengan kemunafikan. Mereka melayani pekerjaan Tuhan hanya untuk dilihat oleh orang lain. Mereka tidak layak untuk di hadapan Tuhan. Tapi berbahagialah mata yang melihat. Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia melakukan apa yang didengar, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar sesuai dengan dia melakukan kehendak Bapa sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dilihat dari Bapa, ya. Amin. Amin. Maka lihat ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, Ya. katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Tidak bisa. Terus? Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Iya. Terus? Sebab apa yang dikerjakan Bapa, Iya. itu juga yang dikerjakan anak. Iya. Terus? Sebab Bapa mengasihi anak, Ya. dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Terus? Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Iya. Sehingga kamu menjadi heran. Jika kamu menjadi heran, apakah itu? Terus? Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan Ya. menghidupkannya, Ya. demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang Puji dikehendakinya. Tuhan. Perhatikan dari ayat yang sudah kita baca, di sini kita melihat Yesus mengerjakan apa yang dia lihat dari Allah. Yesus mengerjakan sesuai dengan apa yang dia lihat dari Allah Bapa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Perhatikan selanjutnya, ia telah mati di atas kayu salib, hari ketiga ia dibangkitkan. Puji Tuhan. Nah, ini terjadi sesuai dengan apa yang dia lihat dari Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Dia melakukan sesuai dengan apa yang dia lihat dari Bapa. Di atas kayu salib dia telah mati. Hari ketiga ia dibangkitkan. Lalu kemudian juga di ayat, coba ulangi dulu ayat 20, ayat 21. Ayat 20 ulangi baca sampai 21. Sebab Bapa mengasihi anak, Ya. dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Sehingga anak mengerjakan sesuai dengan apa yang dilihat dari Bapa. Terus, Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. lihat ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan Ya. menghidupkannya, Ya. demikian juga Ya. anak menghidupkan barang siapa yang Jadi Yesus dikerjakannya. mati di atas kayu salib sesuai dengan apa yang dia mengerjakan apa yang dikerjakan. Dia mengerjakan kehendak Bapa sesuai dengan apa yang dia lihat dari Bapa, sehingga kita boleh dihidupkan kembali. Amin, saudaraku. Amin. Sehingga kita boleh dihidupkan kembali. Yesus telah mati di atas kayu salib, hari ketiga dia bangkit. Itulah pekerjaan yang dia lihat dari Bapa. Itulah yang dia lakukan di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib, hari ketiga dia bangkit. Kita pun dibangkitkan dari maut. Amin. Amin. Berbahagialah mata yang melihat. 2018 tahun yang lalu, Yesus telah mati di atas kayu salib. Hari ketiga dia bangkit. Demikian juga kita dibangkitkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mempunyai mata karena melihat peristiwa yang luar biasa itu. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Jadi anak pun melakukan sesuai dengan apa yang dia lihat dari Bapa. Maka itu yang dia kerjakan di atas kayu salib. Dan itu mata batin kita sudah melihat pekerjaan itu. 2018 telah dia kerjakan di atas kayu salib. Mata batin kita sudah melihatnya. Supaya kemudian hari ketiga dia mati, lalu hari ketiga dia bangkit. Berbahagialah mata yang melihat, supaya kita juga dibangkitkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian telinga yang mendengar. Telinga yang mendengar. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu, terus Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku ya, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya, ia mempunyai hidup yang kekal dia mempunyai hidup yang kekal, dan tidak turut dihukum, tidak turut dihukum, terus sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. puji Tuhan. Saudaraku, di atas kayu salib Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan seruan itu telah ia naikkan 2018 tahun yang lalu. Kemudian seruan itu dipantulkan dari surga, sehingga hari ini kita bisa mendengarkannya. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian seruan itu dipantulkan dari surga oleh Bapa, sehingga kita boleh mendengarkan seruan itu. Seruan itu ialah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dari seruan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah imam besar agung yang telah mengadakan pendamaian terhadap dosa kita. Amin, saudaraku. Kami telah mengadakan pendamaian terhadap dosa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu di sini dikatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan. Berbahagialah telinga yang mendengarkannya, yaitu seruan yang dinaikkan oleh Yesus di atas kayu salib 2018 tahun yang lalu. Kemudian seruan itu dipantulkan kembali tepat pada hari ini kepada kita. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang imam besar. Tugas dari imam besar memperdamaikan dosa kita kepada Allah Bapa. Puji Tuhan. Berbahagialah telinga yang mendengarkannya. Matius pasal 20. Itu dalam Injil Matius, boleh kita baca Matius 27 ayat 45 sampai 47. Ya. Demikian firman Tuhan. Terus Yesus mati. ya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ya. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, seruan Yesus di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang imam besar. Tugas dari seorang imam besar adalah mengadakan pendamaian dosa. Tetapi di sini kita melihat ada juga beberapa orang yang berdiri di situ berkata ia memanggil Elia. Berarti punya telinga tetapi tidak mendengar.
Berbahagialah yang mempunyai telinga tetapi mendengar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yohanes 5 ayat 25. Saya berharap firman ini sampai ke dalam hati kita masing-masing ya. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 25. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya saatnya akan tiba, Ya. dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah terus. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Mereka yang mendengarkan suara anak Allah akan hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, dahulu kita sudah mati karena dosa. Sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat 11. Adapun dosa itu, kalau kita perhatikan pada ayat 12, 13, ayat 14, disebabkan oleh daging karena keinginannya, dunia karena arusnya, roh pendurhakaan itulah roh jahat dan roh najis. Demon-demon dan roh jahat dan demon-demon dan roh najis. Puji Tuhan. Tetapi berbahagialah orang yang mati mendengarkan seruan daripada anak Allah, ia akan dihidupkan kembali. Sehingga jelas, berbahagialah telinga yang mendengar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dahulu kita sudah mati sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14. Karena dosa yang ditimbulkan oleh daging dan keinginannya, dunia dengan arusnya, dan roh pendurhakaan, roh jahat dan roh najis. Tetapi di sini dikatakan orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan hadir sebagai imam besar untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa. Tanda hadirnya seorang imam besar di tengah ibadah ini, ada suara bunyi kiri-kiri. Puji Tuhan. Firman Allah disertai dengan kuasa Roh Kudus melawat setiap hati kita masing-masing. Amin. Berbahagialah orang telinga yang mendengarkan suaranya, dia akan dihidupkan kembali. Dahulu kita sudah mati oleh karena dosa. Kehidupan yang mati mau mendengarkan suara daripada seruan itu, maka dia akan dihidupkan kembali. Berbahagialah mata yang melihat, berbahagialah telinga yang mendengar. Orang buta tidak layak untuk melayani Tuhan, orang tuli tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berbahagialah mata yang melihat, berbahagialah telinga yang mendengar. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan